الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعدا النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يسبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه, satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa meridhoi kepada beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jabir menceritakan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahar, beliau memotong hewan kurban. Beliau berkurban dan memotong sendiri hewan kurbannya. Berapa yang beliau potong? Salasan wasitina, ada 63 hewan kurban. Wa amara Aliyan radhiyallahu anhu, dan memerintahkan kepada Ali anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusbahal baqiya, untuk menyembelih sisa hewan kurban yang belum dipotong. Al hadisa, ini hadis rawahu muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang masih berbicara tentang wakalah, masalah tentang berwakil. Di dalam ajaran agama kita, syariat Nabi Muhammad, berwakil itu sesuatu yang diperbolehkan. Baik itu berwakil dalam urusan muamalah ataupun berwakil dalam hal urusan ibadah.
Tetapi pada urusan ibadah ada beberapa hal yang tidak bisa diwakilkan. Artinya tidak bisa dapat tidak, harus dilakukan oleh orang itu sendiri. Kalau dalam muamalah, dalam hubungan sosial, itu berwakil itu suatu hal yang biasa. Yang penting tidak boleh orang yang diberikan wakil itu melebihi batasan dari apa yang diwewenangkan kepadanya. Apa yang diwewenangkan kepadanya, itulah batasan orang yang mewakilkan. Kalau kita diperintahkan hanya sebatas untuk mengelola, maka kita nggak boleh untuk memberikan, nggak boleh. Makanya seorang istri yang diberikan harta oleh suaminya untuk rumah tangganya, untuk biaya kehidupannya, dia tidak boleh menggunakan harta itu sebelum mendapatkan izin dari suaminya. Kenapa? Karena dia wakil dalam rumah tangga. Tetapi kalau uang itu mutlak milik istri itu sendiri, mutlak punya uang dia sendiri, dia bebas menggunakan harta. Tetapi kalau dia dalam rumah tangga menjadi wakil dari suaminya, apa yang dia lakukan terhadap harta yang diberikan oleh suami, dia harus izin sama suami. Namanya wakil. Ini dalam muamalah yang pasti catatannya tidak boleh orang yang diwakilkan melebihi wewenang yang diamanahkan kepadanya. Nah, kalau dalam hal ibadah, muamalah apakah diperbolehkan? Pada beberapa hal muamalah diperbolehkan. Contohnya apa? Boleh kita mewakilkan seseorang untuk membayarkan zakat kita, boleh. Bahkan pemerintah pun boleh mewakilkan kepada petugas untuk mengambil zakat, boleh. Jadi yang benar zakat itu enaknya diambil, bukan diserahkan. Orang Islam tuh saking mulianya, orang yang membayar zakat, zakat itu sebenarnya diambil, datang gitu. Ini kantor institusi. Maka di kantor itu ada dua, bisa diambil zakat fitrah, bisa diambil zakat mal hartanya bagi orang yang hartanya berlebihan. Maka pihak Bazis, pihak Basnas datang ke sini ambil tuh. Yang ngambil nggak perlu tuh Menteri Keuangan, nggak perlu, atau Menteri Agama, cukup Bazis Basnasnya aja boleh. Itu namanya diwakilkan. Kita bayar zakat boleh diwakilkan. Ah, saya nitip aja bayar zakat, Bang Ipul bayarkan zakat saya di Masjid Al-Manah. Boleh nggak? Boleh. Yang penting niatnya benar. Apalagi berwali dalam nikah, boleh nggak? Boleh. Karena hadisnya Nabi mengatakan orang yang menikah tidak punya wali, maka amirlah yang menjadi walinya, presiden yang jadi walinya. Tapi nggak mungkin presiden turun sendiri untuk menikahkan satu persatu. Kenapa? Berapa banyak Sabtu Minggu yang kawinnya serempak waktunya. Maka presiden memerintahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama sibuk, wakilnya sibuk, maka memerintahkan kepada wali kota. Wali kota memerintahkan kepada bupati, kepada lurah, lurah camat, camat menyerahkan kepada kantor urusan agama kecamatan. Ini turunan wakil wali dari pemerintah. Itu boleh? Boleh. Ijab kabul boleh nggak diwakilkan? Boleh juga. Pengantinnya terlambat. Akad nikahnya di Pemalang. Pemalangnya Comal. Calon suaminya salah paham, dikira di Pemalang kota. Itu Pemalang ke Comal itu 1,5 jam. Terlambat penghulunya yang mau menikahkan, mau buru-buru jalan lagi. Kenapa? Hari ini yang kawin 6 waktu. Dari pagi sampai zuhur yang mau kawin 6 orang. Maka dia boleh telepon tuh kepada saudaranya udah datang duluan. Bang, lu udah nyampe situ bang? Udah, dari semalam bukan nginep. Lu di mana? Belum nyampe bang. Tolong bang, ijab kabulnya abang wakilin ya. Iya, tapi jangan lupa nanti namanya nama saya, jangan nama abang deh, di dua nanti abang. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh. Makanya saya bilang kalau pernikahan jangan dibuat main-main. Begitu juga dengan talak. Saya punya anak misalkan perempuan gitu. Saya bercanda sama Bang Anggi, saya kawinkan, saya nikahkan anak saya Farah dengan Anda. Jadi tuh. Besok dia tuntut, bini saya mana bang? Begitu juga cerai, Bang Deddy, nggak boleh sembarangan ngomong. Lu bentak-bentak gua, biarin lo gua ceraiin, gua pulangin lo. Beneran bang? Beneran, jatuh dia.
Kenapa? Sudah mengatakan cerai. Hati-hati. Udah 1 poin hilang. Apalagi beli hewan kurban juga boleh kita. Beli hewan kurban wakilin aja dah. Kenapa? Saya nggak punya waktu. Boleh. Nah, sampai motong hewan kurban juga boleh diwakilkan. Boleh. Bagusnya kalau beli hewan kurban kita yang beli. Cari yang warnanya putih. Kalau bisa yang kambing kacang, jangan yang domba. Bagus yang kambing kacang, yang tanduknya jelas, nggak patah, dan warnanya warna putih. Sebelum disembelih, sunnah dimandikan. Kenapa? Ini mau dijadikan tempat ibadah buat kita. Kambing ini tempat ibadah kita sama Allah. Sama orang Betawi dimandiin dulu dia. Dimandikan, dikasih makan dulu yang kenyang, dikasih minum dulu sebelum dipotong. Supaya apa? Nggak kehausan. Nanti waktu mau dipotong, ditutupin pakai kain putih semuanya. Kecuali bagian kepala, kupingnya ditutupkan bagian mata. Ditarik bagian dagunya, disiram, dimandikan lagi seperti orang yang mandi janabah. Suci, bersih, dia potong sendiri. Itu paling afdol, paling bagus. Tapi kalau dia nggak bisa, nggak tegel buat potong hewan kurban, maka boleh hewan kurban diwakilkan. Dengan catatan namanya jangan sampai salah. Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal hadhil udhiyah an siapa? Sebutkan nama. Kalau an nafsi jatuhnya dia yang motong. Tapi kalau an sebutkan namanya, maka pahalanya buat orang itu. Mana dasarnya? Ini dasarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalam sejarah setiap tahun motong kurban itu selalu 2 setiap tahun. Ini Nabi Muhammad yang dikatakan gaya hidupnya seperti orang miskin, setiap Idul Adha pasti motong kambing 2 Nabi Muhammad. Kalau kita kan mau datang Idul Adha sibuk beli tusukan sate nih. Tusukan sate, areng, apalagi itu. Nggak sibuk beli kambingnya kan enggak kan? Karena apa? Karena pikiran kita nanti dapat dari kantor. Sapi dah di sate kan. Sapi di sini ya. Sapi apa kambing sini? Sapi kan nggak enak buat di sate itu. Nabi enggak. Nabi itu setiap tahun 2. Nah, waktu Nabi mau meninggal tahun 10 Hijriah, Nabi tahu sebentar lagi mau meninggal dunia, Nabi berkurbannya 100 ekor kambing. Nabi mau meninggal, motongnya 100 ekor kambing. Dan Nabi motong sendiri, Nabi potong, berapa yang Nabi potong? 63 kambing yang Nabi potong. Berarti sisanya berapa? Nabi berkurban 100, yang dipotong Nabi sendiri 63, sisanya berapa? Maksud 37? 27 atau 37? Berarti nggak ngatur pun. Berapa? 37. Yang 37 yang motong Sayyidina Ali yang motong. Bayangin motong 63, lecet sini. Nabi yang nyerahkan kepada Sayyidina Ali. Boleh? Boleh. Jadi Nabi yang harus kita rubah mindsetnya, Nabi bukan orang miskin. Tapi Nabi hidup bergaya seperti orang miskin. Beda nih, kalau kita kan miskin 1 turunan, 2 nasib. Jadi kita miskin mah bukannya milih, enggak, karena jatah hidup miskin udah. Makanya kita sering marah-marah, suka kecewa. Kalau Nabi enggak. Nabi ini milih gaya hidupnya miskin. Nabi 1 hari nggak bisa tidur nyenyak gitu, gelisah terus. Maka istrinya bilang, Aisyah, kenapa Nabi? Ya Allah, aku nggak tenang tidurku. Kenapa? Di bantalku masih ada uang 10 dinar. Coba kau sedekahkan semuanya. Diambil sama Aisyah, dibagi-bagiin kepada fakir miskin. Waktu uangnya udah habis, Nabi baru bisa tidur nyenyak. Kalau kita nggak bisa tidur nyenyak, kalau di bawah bantal nggak ada. Kalau ada duit nyenyak nggak? Ngorok kita. Bini ngomel-ngomel, uang cepet, nempel hidungnya, marah ngomong. Bedanya Nabi sama kita. Nabi lahir itu kaya raya Nabi. Nabi punya bapak Abdullah. Abdullah punya kakek namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama aslinya Sayyidah Hamzah. Sayyid Hamzah, Sayyidati Hamzah. Kenapa dikatakan Abdul Muthalib? Orang
yang paling hatinya itu lembut. Orang yang nggak bisa kalau melihat orang lain susah, nggak bisa. Jadi Abdul Muthalib itu, jangankan sama manusia, setiap hari Jumat, Abdul Muthalib itu ngumpulin semua hewan-hewan yang ada di situ. Maka hewan-hewan semuanya, mau onta, mau apa, dikasih makan khusus, dipotongin sama Abdul Muthalib. Kucing, dibeliin ikan di pasar, bukan sisaan tulang. Dibeliin ikan, dikasih makan. Khusus hari Jumat diberikan hadiah kepada hewan-hewan. Senin, Jumat sampai dengan hari Kamis itu makanan-makanan diberikan kepada fakir miskin. Gak mungkin Nabi itu orang miskin. Nabi punya kakek namanya Hashim. Hashim itu nama aslinya Amr. Kenapa dinamakan Hashim? Hashim itu artinya orang yang suka membagi-bagi harta. Namanya Hashim. Karena kakek Nabi ini Hashim, rumahnya itu nggak ada pintunya. Rumahnya ini ngeblok, cuma tiang doang, nggak ada pintunya. Dan siapapun orang yang lewat di depan rumah Nabi, di rumah kakeknya Hashim ini, setiap orang boleh makan sepuasnya, boleh makan senikmat-nikmatnya tanpa perlu bayar. Sedekahnya begitu. Masih ada nggak tuh rumah yang model gitu? Jadi kita masuk nggak perlu assalamualaikum. Kenapa? Rumah ini nggak ada yang punya. Ini milik Allah, ambil aja kalau datang. Masuk, datang. Kalau kita pernah datang Haul Habib Anis Solo, ada rumahnya Habib Zaki namanya. Nah, orang-orang yang ziarah, mohon maaf, yang tidak dapat hotel, tidurnya di pelataran, itu pasti nyari rumah Habib Zaki. Di sana Habib Zaki menyediakan prasmanan makan bagi siapa yang hadir ke Haul Habib Anis, silahkan makan sepuas-puasnya. Kita yang nggak tahu diri, wah cetak makan, balik lagi. Rugi, dia nggak rugi. Ada saja orang yang datang ke situ cuma mau ngambil berkah doang. Saya ngambil sedikit, makan di pojok, dia cari Habib Zaki mana. Ada. Habibnya kadang nongol, cuma ngontrol doang, masih ada lauknya. Kalau kita kan kadang kondangannya tinggal lengkuas doang ya. Ini dia nggak ada, bak lengkuas doang atau kuahnya doang, nggak ada. Semuanya diisi. Ada. Dia datang buru-buru cium tangan. Habib, apa ini? Hadiah Habib. Udah jangan, udah buat hadiah Habib. Itu uangnya langsung dikasih ke tukang masak, beliin lagi, beliin lauknya. Itu nggak habis-habis makan. Ini baru cerita habaib keturunan Nabi Muhammad. Itu datuk-datuknya Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada itu. Maka Nabi Muhammad itu salah kalau kita katakan Nabi Muhammad itu miskin. Enggak. Nabi Muhammad orang yang memilih gaya hidupnya seperti orang miskin. Maka Nabi nggak pernah menyesal. Waktu Nabi mau meninggal dunia, feeling nih, umur saya udah batas ajal saya udah mau habis. Maka Nabi melakukan ibadah seluar biasanya sampai berkurban 100. Maka kurban yang Nabi potong 63, Sayyidina Ali meneruskan berapa? 37. Maka orang berkurban boleh berwakil kepada orang yang memotong kurban. Lah kalau sekarang potong kurbannya harus dipotong sendiri, itu yang jiwanya badan laki, jiwa ke perempuan bingung. Dia beli hewan kurban, tapi yang kayak gini yang nggak berani, saya takut. Ada kita ketemu tuh kadang-kadang gitu. Mana namanya Bang Andri, panggil gitu. Saya Ustaz, pakai celana pendek, pakai ini gitu. Saya Ustaz, ini hewannya. Iya itu hewan saya gitu. Mau dipotong ya Pak? Ya serahkan. Ya saya serahkan sama Pak Ustaz itu. Yang tulangnya lunak banget itu saya serahkan sama Pak Ustaz. Kita terima. Udah selesai kita terima. Dia mau potong itu nggak tegel dia gitu. Lah kalau orang model begini suruh motong sendiri seumur hidup nggak berkurban dia. Makanya boleh diwakilkan. Yang penting yang nggak boleh diwakilkan dalam ibadah kita cuma sholat. Sholat itu nggak bisa diwakilkan. Maka orang yang meninggal punya hutang sholat nggak usah dibayarkan fidyahnya. Kenapa? Sholat itu sampai kapanpun nggak bisa diganti oleh apapun. Nggak usah pakai beras. Beras buat bayar ninggalin puasa Ramadan yang dia tinggal waktu meninggal. Sakit dia Ramadan berapa? 20 hari. 20 harinya ganti itu sama beras fidyah. Siapa yang gantikan? Ahli warisnya. Tapi selain daripada itu bisa diwakilkan. Haji boleh nggak dibadalin? Boleh. Hartanya ada. Uangnya ada. Ilmunya ada. Tapi fisiknya nggak bisa, udah tua. Jangankan naik pesawat, naik kemudi puter udah pusing dia. Jangankan naik pesawat, naik kemudi puter muntah dia. Maka orang itu walaupun masih hidup, ibadahnya boleh dibadalkan.
apalagi yang sudah meninggal dunia. Yang nggak boleh cuma satu sholat. Kalau sholat udah tanggungan masing-masing. Orang itu meninggalkan sholat dengan sebab dia sakit, dengan sebab uzur, di hadapan Tuhan masih dimaafkan. Tapi kalau yang meninggalkan sholat tanpa ada sebab, inilah yang kata Imam Zainuddin Al-Malibari, Allah timpakan musibah kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja 15 siksaan dunia dan akhirat. Yang paling parah siksaan mereka, Allah matikan dia nanti dalam keadaan su'ul khotimah. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jelas semua. Boleh kurban, boleh kita nitip, potongnya juga boleh nih nitip. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an fi qisatil asifi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam kisah tentang al-asif, seorang buruh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kepada seseorang, "Waqdu ya Unais." Wahai Unais, pergilah engkau besok pagi, kata Nabi. Ala imraati haza, atas istri seseorang yang namanya Anu bin Anu. Fa inif tarafta farjumha. Kalau seandainya kau tanya, dia mengaku kalau dia sudah berzina, farjumha, maka rajamlah dia. Orang Islam itu ketat tentang masalah zina. Kalau yang zina muhson, dia dilempar batu sampai mati. Apa zina muhson? Orang yang melakukan hubungan seksual laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan, dan mereka sudah pernah melakukan pernikahan atau statusnya masih menjadi suami istri. Suami istri, udah ini ada suaminya, ini ada istrinya, dia bikin rumah tangga ketiga sendiri, rumah tangga hayalan gitu, kena dia zina muhson. Atau dia udah pernah nikah, janda sama duda, belum sempat kawin, icipin dulu, kena zina muhson. Apa? Dirajam sampai mati, ditaruh, dikubur sampai bagian kepala, dilempar batu sampai mati. Siapa yang lempar? Orang yang lewat saat itu. Nih, orang zina dilempar. Makanya zina itu sampai Nabi bilang, kalau memang tidak perlu mengakui, jangan diakui. Nanti artinya apa? Kamu benar-benar orang yang mau menebus dosa, perlakuan zina itu luar biasa. Nah, Nabi pernah nyuruh sahabat Unais. Nanti ini cocoknya kajiannya setelah ini tentang ikrar. Unais datang ke perempuan ini, karena perempuan ini sudah mengaku melakukan perbuatan zina. Maka didatengin sama sahabat Unais, dan perempuan ini mengaku saya zina. Maka sama Nabi dirajam. Kata Nabi, Unais kalau dia ngaku rajam. Berarti kalau dirajam dia belum menikah. Maka dia dicambuk 40 sampai dengan 80 kali. Ini dalam urusan masalah wakalah, maka untuk memberikan sanksi had kisos, maka boleh diwakilkan pemerintah kepada amir setempat, boleh. Kan harusnya yang memutuskan hakim kan? Hakimnya bisa nyuruh jurusita atau siapapun orang yang berhak untuk melakukan hukum had kepada orang itu. Ini kalau kajiannya masalah tentang wakalah. Nanti yang lebih tepat tentang kajian ikrar. Ini yang penting buat kita untuk masalah ikrar. Nah, ini hadis terakhir yang berkaitan tentang wakalah. Intinya dalam bermuamalah, dalam syariat agama, wakalah itu diperbolehkan asal tidak melebihi dari apa yang sudah diwenangkan. Dan dalam hukum Islam hanya masalah wakalah dalam hal sholat saja yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ini hadis tentang wakalah. Sebelum ikrar, ada yang mau dipertanyakan? Ini satu hadis menarik tentang ikrar yang perlu kita bahas. Ada yang mau dipertanyakan? Cukup? Ya. Ya. Pernikahan. Mau nikah lagi ya bagaimana? Ini ada janda. Ini masuk di awal. Ini mau menikah dengan laki-laki yang biasa. Akan tetapi si janda ini tidak mengakui keberadaan bapaknya. Saya nggak ngaku bapak saya. Kenapa nggak diakui? Tahu kalau bapak. Tapi itu bapak biologis ya? Iya. Bapak biologis.
Tapi ada seorang pria ya dan nikahan dan dia mau nikah itu, apakah pernikahan itu sah? Mau dia perempuan gadis, mau dia janda, yang menikahkan walinya. Bedanya gadis dengan janda, kalau gadis boleh dipaksa, kalau janda nggak boleh. Gadis nih mau nangis berek-berek juga, kalau babanya udah kawin jadi. Kalau janda nggak boleh. Kenapa? Dia punya pengalaman hidup. Kenapa jadi janda? Nah, sekarang walinya dia nggak ngakuin walinya. Apakah tetap sah? Tetap sah. Dia berwakil kepada orang lain sah. Cuma dalam adat hukumnya, Islamnya, dia punya masalah tuh. Kenapa ngapusin nama bapak? Kalau yang menikahkan, artinya kasusnya paham gitu. Gua nggak ngakuin bapak gua, kenapa? Karena bapak gua nggak mau nerima nih calonnya nih. Maka dia nggak mau datang, maka gua anggap nggak ada. Masih sah, cuma jadi masalah buat dia. Dia tetap sah berwakil, kenapa? Punya hak dia menikahkan dirinya. Cuman kan kasusnya Amara sama Fans begitu. Pernah tahu artis Amara dan Fans? Searching dong punya handphone, jangan nyari jam mulu. Paham hukum kita bisa paham. Kenapa tetap jadi pernikahannya atau pernikahannya sah? Kenapa? Karena dia punya hak untuk menikahkan. Ketika walinya tidak mau, maka jatuhlah wali hakim situ, KUA-nya. Kenapa? Daripada terjerumus zina ini dia masalah. Makanya sebelum nikah ada tuh dia dihadapin untuk ngomong, "Bapak, yang penting setuju dulu Pak. Kalau Bapak nggak mau, Bapak berwali kepada saya." Oh gedok sih, kenapa ini sih? Udah bilang tuh tebelek ayam, jangan begitu. Ya anak udah demen sama tebeleknya nih. Udah ini daripada zina, nggak tetap wali hakim menikahkan, bertahkim dia. Cuma nanti jelek rumah tangganya. Yang bagus orang tua hadis Nabi kalau sudah waktu nikahkan. Kita pengen jodohnya yang terbaik nih, karyawan kalian aja kenapa listriknya aman nggak bakal diputus misalkan. Dia pengennya petani juga gitu. Kata orang tuanya istiqoroh mana yang terbaik. Kalau udah istiqoroh udah selesai, nggak usah dipusingin. Jadi hukumnya jadi sah. Cuma dalam adat nggak bagus. Berarti menghilangkan wali. Wali ini berlaku badal kalau tidak ada wali yang asli, makanya wali tahkim namanya. Ya, tapi tetap bisa nikah. Bapaknya nggak ketemu gitu. Lah kalau menikah harus sama bapaknya hilang nggak ketemu, dia jadi perawan tua lah kalau kawinnya. Makanya boleh berwakil berwali. Kita sampaikan. Kita ada salah satu dia dapat sebagai tapi anak itu nggak mau nyusu sama mamanya. Ya. Setelah itu dibatalkan sama bapaknya. Dia apa? Dibatalkan bapak. Nyusunya? Apakah nyusu itu? Ada. Masuk bapaknya nyusu sama bininya? Elah pakai dibadalin bahasanya. Bukan. Jadi begini, kalau seorang anak nyusu itu haula ini kami lain. Seorang anak nih, pasnya anak perempuan nyusu itu cuma 1 kali. Pas bayi haula ini kami lain. Tapi masa nyusu anak laki-laki itu 2 kali. Pertama 2 tahun pertama habis lahir, yang kedua setelah dia menikah sampai mati itu buat nyusu. Jadi kalau dia dikatakan gini, kalau seandainya seorang suami minum air susu istrinya apa berubah dia jadi anaknya? Yang enggak dong. Enggak masuk dalam kaidahnya. Kenapa? Walaupun di atas 2 tahun gitu. Kenapa? Karena anak itu tidak dilahirkan dari rahim perempuannya. Nggak bisa. Itu jangankan sampai 2 tahun, sampai ompong juga nggak apa-apa. Nggak dosa. Nggak ada isinya mainin kaleng itu juga nggak apa-apa. Jadi itu mah bukan ini yang nggak masalah. Cuma kalau bisa merokok Samsu, diisi lagi dulu. Supaya nggak enak. Pertanyaan ada aja sudah. Nggak apa-apa kalau gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Yang punya anak bayi kalau begitu ya. Bayinya nggak gantian gitu kan. Nggak apa-apa. Nanti ada kriteria kapan orang itu dikatakan jadi saudara sepersusuan. Pertama, dia harus 5 kali minuman secara kenyang. Ya kan, umurnya di bawah 2 tahun. Bapaknya waktu ngedot susu emaknya umur berapa tahun? Itu dia nggak masuk gitu, paham nggak? Jadi kata orang kategori saudara sepersusuan. Nabi punya saudara sepersusuan namanya Sayyimah Muhammad namanya. Sayyimah ini anak Halimatus Sa'diyah. Nabi nyusu sama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu bukan siapa-siapa Nabi, cuma tradisi orang Arab. Boleh nyusu sama orang lain. Orang Betawi ini adiknya nggak bisa keluar, boleh nyusu sama kakaknya boleh. Cuma nanti kalau udah jadi saudara sepersusuan, dia walaupun nggak satu bapak satu ibu nggak boleh nikah. Nabi masih nggak boleh. Kenapa? Nabi nyusu umurnya di bawah 2 tahun. Nabi nyusu udah di atas 5 kali susuan. Yang setiap kali nyusu kenyang. Jadi kenyang tidur itu dimana 1. Belum dianggap saudara. Besoknya nyusu lagi sama 5, 2 kali kenyang, 2 kali sampai 5 kali. Tapi umurnya di bawah 2 tahun. Nah ini yang bangkotan kumisan, ini umurnya berapa? Ini mah jangan nyusu. Iya, jangan bilang aja bapaknya boleh nggak? Itu boleh 2. Jadi laki-laki habis lahir sampai 2 tahun, setelahnya habis nikah sampai dengan datangnya hari kiamat. Kalau emang umurnya panjang ya. Iya. Ada yang ini pertanyaan. Cukup ya. Nah, sekarang baca satu hadis menarik ini. Kenapa saya tetap mau baca sebelum saya tutup? Ini berkaitan babul ikrar. Ini bab yang berkaitan tentang ikrar, pernyataan atau penetapan. Ada menurut bahasa al-isbat, itu penetapan. Isbat itu namanya ikrar. Kalau bahasa Indonesia sekarang ikrar. Nah, ikrar itu apa? Adalah seseorang yang mengakui apa yang dia lakukan. Persaksian atas diri sendiri atas apa yang dia lakukan. Namanya ikrar. Berbeda dengan tashhid atau persaksian. Kalau persaksian pengakuan diri sendiri yang imbasnya kepada orang lain, namanya saksi, namanya syahid, namanya tashhid namanya. Tolong dong kasih tashhid. Berarti saya memberikan persaksian secara benar terhadap orang lain, namanya saksi. Kalau ikrar menyatakan pernyataan kebenaran yang imbas hukumnya itu urusan dia sendiri, pernyataan dirinya sendiri. Ini ikrar namanya. Nah, ikrar ini ada 2. Ada yang ikrarnya ini berkaitan kepada Allah, ada yang ikrarnya berkaitan kepada manusia. Contoh yang ikrar kepada Allah. Contohnya nih, saya ninggalin sholat, saya nggak bayar zakat. Itu pengakuan tuh. Tapi ikrarnya dia, pengakuannya urusannya sama Allah. Kenapa? Ninggalin sholat, ninggalin zakat itu urusannya sama Allah. Saya berzina, itu urusannya sama Allah. Saya mencuri, itu urusannya sama Allah. Yang kedua, ada pengakuan atas orang lain. Saya membunuh, saya memperkosa, saya mengatakan goblok sama tukang es. Misal, pengakuan nih, itu ada sama orang lain. Ikrar ini yang ada kepada Allah, yang ada kepada manusia, yang ikrar kepada Allah lah yang boleh ditarik satu-satunya. Kita boleh merevisi ikrar kita kalau kaitannya sama Allah boleh. Satu saat saya ditanya, Ustaz benar ninggalin sholat? Ya, saya ninggalin sholat. Saya ninggalin sholat 5 waktu 2 bulan. Tanggung 2 bulan.
Besoknya pas giliran saya dipanggil sama Amir mau dihukum kenapa ninggalin sholat, tariku sholat. Saya bilang maaf itu saya bercanda, masa saya Ustaz ninggalin sholat. Maka udah selesai. Kenapa? Karena ikrar ini kaitannya sama Allah. Cukup saya taubat sama Allah. Tapi kalau ikrar ini berkaitan sama manusia, nggak bisa direvisi. Waktu saya mengatakan saya misalkan ya melakukan pembunuhan, maka saat itu pembunuhan itu berlaku. Nggak bisa besok saya bilang maaf saya bohong melakukan pembunuhan. Kenapa? Ada sanksinya sama orang. Ini ikrar. Bisa dipahami? Nah, makanya ikrar ini bukan hanya ada pada muamalah tentang masalah ini. Pensil siapa? Pensil saya. Itu kan ikrar. Bukan cuma dalam muamalah, dalam hukum had dan kisos ikrar itu berlaku buat persaksian. Saya yang mencuri, saya yang membunuh. Maka ikrar ini 3 syaratnya. Pertama, dilakukan oleh orang yang sudah balik. Gak bisa anak kecil. Anak kecil ditanya, ngaku kamu yang melakukan memperkosa? Iya, saya yang melakukan memperkosa. Habis rasanya manis sih. Pasti nggak sama nih. Nggak mungkin memperkosa rasanya manis karena dia nggak ngerti memperkosa itu apa. Disangkanya makan permen kaki, disangkanya memperkosa. Maka anak kecil nggak kena hukum. Kenapa? Belum balik. Yang kedua, akalnya sehat. Akalnya sehat. Kalau akalnya bermasalah nggak bisa, orang gila nggak bisa dihukum. Orang mabuk nggak bisa dijatuhkan hukum, waktu gila akalnya nggak bisa. Yang keempat, laisa bitakhir, bukan dalam keadaan terpaksa. Maka Nabi ini pada kasus Unais, waktu Nabi suruh tanya, Nabi ada orang datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya ini melakukan zina. Tolong hukum saya, kata Nabi. Udah, sana. Kamu jangan ngaku. Bisa jadi kamu bukan zina kali, cuma nempel-nempel. Udah, tobat sama Allah. Kalau dia berubah, tobat udah kena hukum zina nih. Besoknya datang lagi, ya Rasul, saya hamil ini hasil zina. Bukan kali, mungkin itu bayi ada bapaknya, ada suaminya. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, benar saya melakukan zina, ya Rasulullah. Saya mengaku di hadapanmu, saya melakukan zina. Maka Nabi tanya, benar kamu melakukan zina? Ditanya lagi sama Nabi. Ya Nabi, saya melakukan zina. Oke, kalau begitu kamu melakukan zina. Beri saya hukuman. Saya hukum kamu nanti setelah kamu melahirkan. Pas sudah melahirkan datang lagi kepada Nabi, saya melakukan zina Nabi. Hukum saya sudah melahirkan. Kamu mungkin bisa jadi waktu itu sudah menikah, sudah dinikahkan, bukan zina kan? Enggak, Nabi saya juga berzina. Ya udah, kamu susuin dulu anak kamu sampai 2 tahun. Pas sudah 2 tahun dia datang lagi, Nabi saya benar-benar melakukan zina. Baru dihukum. Jadi hukum kepada Allah itu relatifnya lebih mudah untuk kita merevisi kalau kita benar-benar kalau kita tidak melakukan itu. Cukup bertobat sama Allah. Ini menunjukkan Allah Maha Rahim. Tapi kalau kepada manusia nggak bisa. Kalau sudah kita katakan pertama itu yang kita pegang omongannya. Saya yang mencuri uang Anda. Udah jatuh enggak bercanda nggak bisa. Nggak boleh orang Islam. Maka ikrar ini sesuatu yang sangat amat perlu dipegang. Salah satu seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang kita baca ini, potongan hadisnya mengatakan kulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kasih saya dong nasihat ya Rasul, biar saya tenang menghadapi urusan dunia gimana. Ausoni khalili Rasulullah SAW bi khisalin minal khair. Maka Nabi dengan lisannya yang mulia berpesan kepada saya dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada saya. Apa? Ausoni, pertama beliau berwasiat kepadaku bi alla anzura ila man huwa fawqa wa an anzura ila man huwa dun. Jangan sekali-kali kau melihat kepada orang yang derajatnya di atas dirimu dalam hal dunia. Tapi lihatlah di dalam urusan dunia kepada orang yang derajatnya di bawah diri kamu. Supaya apa? Pandai bersyukur kepada Allah. Jangan lihat orang yang di atas, tapi lihat orang yang di bawah. Wa ausani bihubbil masakin. Yang kedua Nabi berpesan, belajarlah untuk cinta kepada orang miskin. Dengan gitu kalian pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita nama ujian kita Bang Anggi, mungkin ada ya salah satunya keturunan, ada yang masalah ini. Sampai ada yang datang nangis ujiannya makannya saja udah dari pinjol. Dan perempuan ini yang mau bunuh dia itu kakaknya sendiri. Yang mau daftarin dia ke pengadilan itu kakaknya sendiri nuntut dia. Jadi dari awal dia nikah sampai punya anak sampai sekarang musuhnya kakaknya sendiri. Bayangin masalah harta musuhnya, sampai berani tega nabrakin ke adiknya sendiri. Tapi nggak mati-mati adiknya. Karena adiknya cerita udah parah, makannya dari pinjam. Kita ngurusin dada, kita bisa masih makannya. Jadi kalau kita kepada orang miskin dengan keluhannya, kita lebih banyak bersyukur. Nabi bilang, main cinta kepada orang-orang miskin. Wa ausoni asila rahimi wa il adbar. Jalinlah hubungan tali silaturahim sekalipun orang itu benci kepada kamu. Udah sabar terus aja enggak apa-apa. Sehat, udah amat. Karena dia begitu kan. Teman kantor begitu, jangan dibantu cepat mati. Udah sabarin aja enggak apa-apa. Sehat ya, orang yang mencuah aja, udah amat. Jangan biarin terus dicabung. Allah akhafa fillahi laumata laim, dan janganlah kau takut sedikit pun bila itu berkaitan fisabilillah. Orang membenci kamu dalam kebaikan jangan takut. Ngaji mulu, sholat mulu, emang masih masuk surga. Oh, lihat teman gua enggak sholat kaya, lu sholat enggak kaya-kaya. Ini jangan dipikirin gitu. Wa ausani an aqulal haqqa wa in kana murran. Dan Nabi berpesan kepadaku, berkatalah dengan perkataan yang baik, kebenaran walaupun itu pahit buat dirimu. Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran. Wa syuhada lillah, dan orang yang bersaksi kepada Allah, walau ala anfusikum, sekalipun pengakuan itu terjadi pada diri kalian. Kalau salah bilang salah, jangan nyari kebenaran. Katakan, kalau urusannya kepada Allah, saya cukup tobat. Tapi kalau urusan kepada manusia, ente bilang sudah memaafkan, tapi hati antum nggak maafin aneh, percuma ibadahnya di hadapan Tuhan. Yang susah itu menghalalkan orang itu supaya apa yang kita lakukan yang tadinya haram jadi halal. Itu sakit hati nggak hilang. Walaupun dikasih hadiah umroh, dikasih uang 400 juta. Lu bisa umroh, iya, tapi dihina dulu satu lapangan. Jangan nyari pembenaran. Ketika ditegur oleh Tuhan, bagaimana caranya kita mengakui itu kesalahan? Harus ngakuin salah, yaitu saya salah. Inilah lisan. Makanya kenapa lisan Allah letakkan di bawah kepala? Tujuannya agar saya berpikir dulu, baru berbicara. Bukan berbicara dulu, baru mikir. Kalau ada orang berbicara dulu, baru mikir, maka otaknya bukan di atas, di dengkul. Di bawah. Maksud saya ikrar itu pengakuan diri kita. Kalau urusannya sama Allah, keep saja. Revisi saja kalau memang nggak benar. Allah Maha menerima. Lu ninggalin sholat benar. Gua pukul lu ninggalin sholat. Nggak bangga. Saya udah nggak. Masa saya yang bohong ninggalin sholat? Udah cukup, jangan dipukul. Ancam awas lu ninggalin sholat. Udah selesai. Karena urusannya sama Allah. Tapi kalau urusan sama manusia, ngakuin salah, minta halalnya, itu yang susah. Mengakui kesalahan kita. Maaf ya, saya yang ngambil barangnya. Saya mau tobat sama Allah. Udah selesai tobatnya. Tapi haknya dikembaliin belum? Nggak sah tobatnya. Balikin uang yang diambil. Bisa dipahami. Nabi yang mengatakan, kata Abu Dzar, kalau mau selamat, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu seperti makan pil yang pahit. Udah hadapin. Nanti aman di situ. Kalau udah selesai, orang yang tadi minta zina dan dia benar-benar mengaku, dia bisa merevisi kok. Dia bisa merevisi. Zinanya nggak ada yang tahu.
Dia bisa merevisi, nggak jadi dihukum. Tapi beban moral di hadapan Tuhan dia nggak sanggup. Kenapa dia udah zina? Lebih baik sekarang dia dihukum di dunia, berharap apa? Di akhirat udah nggak dihukum lagi. Kenapa? Udah menjalankan hukum syariat sesuai. Bukannya udah salah, nyawa pengacara, bagaimana bisa selamat di dosanya? Udah dibilang mangkongnya ini masjid, tanah wakaf. Wakaf itu nggak boleh dijual belikan. Buat udah izin Islam, buat agama Islam. Anaknya cari data, ternyata surat masjid sama surat rumah belum dipecah. Dia jual. Lumayan 1 meter 40 juta. Orang dulu bilang, nggak bisa. Dulu kalau bilang ini masjid buat sholat, nggak boleh dijual. Dia nggak terima, diajukanlah ke pengadilan agama dengan bukti surat-surat mengatakan kalau masjid itu dibangun di tanah milik orang tuanya. Kalau memang sudah diwakafkan, mana ikrar wakafnya mana? Maka pengacaranya yang mahal itu menang. Kenapa? Karena nggak ada surat ikrar wakaf. Jadilah masjid itu dirobohkan dan dijual. Itu orang tuanya di akhirat digebugin. Dia berharap bisa ketemu sama anaknya pengen ditambolin. Kenapa? Amal jariah yang tadi hidup gara-gara anaknya hancur. Ini ikrar kan tadi diikrar itu diwakaf. Nggak boleh. Hati-hati. Maksud saya, kalau kita salah, akuin saja. Kalau kita salah, siap hukum dan. Siap hukum. Kenapa? Lebih senang dihukum di dunia daripada di akhirat. Ini hadis ini berlaku buat muamalah dan nanti kita ketemu lagi persaksian pada bahas tentang pernikahan yang berkaitan tentang hak zina, tentang melakukan zina, persaksian. Benar, Bang Anggi melihat abang ini melakukan zina? Benar. Melihatnya jelas saya pakai kacamata. Nggak diterima. Kenapa? Matanya nggak normal. Oh, saya benar-benar jelas melihat. Benar, iya, abang ini. Saya dari belakang, tapi pantatnya sih pantat dia karena saya tahu nggak sadar. Jadi saking peliknya ikrar pengakuan di tas itu susah supaya orang nggak bisa mengatakan menuduh zina. Menuduh zina itu urusan bukan sama Allah, sama manusia. Ente zina yang ini, maaf nggak jadi dia nggak zina. Dosa ente mati. Selama dia belum bisa maafin, belum selesai urusan. Jadi jangan dihibur dengan itu wali min auliyaillah itu. Kalau bukan gara Gus itu dia nggak bisa pergi umroh. Nggak begitu jalan Tuhan. Gue cuma satu, lu bayar omongan lu akuin kesalahan. Oh udah cukup. Kenapa orang banyak ngomong kayak saya pasti banyak salahnya? Pasti. Minta maaf nanti mau tawakuf saya minta maaf barangkali saya salah. Terus nanti putuskan sidang mahkamah pengadilan belum ganti gurunya silakan nggak ada masalah. Kenapa antum yang punya hak? Yang pasti saya cuma mengajarkan kalau saya punya salah saya akuin saya salah. Begitu pula teman-teman jangan nggak apa-apa kalau itu berat buat kita, tapi insya Allah siksaan di hadapan Tuhan jauh lebih ringan. Nah besok tentang Arya. Arya itu meminjam sesuatu, mengambil manfaatnya saja, tidak ada niat untuk mengambil haknya. Ini kaitannya tentang korupsi orang-orang yang meniat ingin mengambil sesuatu yang bukan hak dan miliknya. Sekiranya cukup sekian, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan kafaratul masjid. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.